Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswanti Nur akan menjelaskan pengertian manajemen sekolah. Yang pertama, manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan gabungan dari dua kata dan memiliki satu makna, yaitu manajemen dan pendidikan. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktekkan dalam sekolah dan memiliki ciri khas dalam pendidikan. B. Konsep manajemen berbasis sekolah sebagai moda pengelolaan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah sehingga sekolah dan masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS dan dipandang sebagai efektivitas yang tinggi dan memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu kewenangan sekolah memberikan pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru, bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal efektif dalam melakukan pembinaan kepada peserta didik, adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan. Baiklah, saya Aliana Nafisa yang akan melanjutkan tentang prinsip manajemen berbasis sekolah. Terdapat 4 prinsip manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk implementasi otonomi daerah dari bidang pendidikan yang menjadi landasan dalam menerjemahkan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sesuai dengan tujuannya, yaitu adalah otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi diartikan sebagai kemandirian, yaitu adalah kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluasan uang diberikan kepada kepala sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang ketiga adalah prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi dapat diartikan dengan penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik. Warga sekolah, guru, siswa, ataupun karyawan, dan masyarakat didorong untuk lebih terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat adalah prinsip inisiatif. Dalam prinsip inisiatif didasari atas konsepsi bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan dikembangkan untuk menjadi sumber daya yang inisiatif dalam pengelolaan pendidikan. Nah, jadi itu dia dari saya tentang prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Baik, yang selanjutnya itu ada D. Tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keleluasan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta pemberlakuan sistem insentif dan disentif. Peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah banyak memberikan manfaat. Hal ini dikarenakan MBS memberikan kebebasan dan keleluasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan keleluasan tersebut, maka sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Selain itu, penerapan MBS juga dapat mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Hal ini dikarenakan konsep MBS menghendaki kebebasan kepada guru dan kepala sekolah dalam menyusun kurikulum dan program sekolah.
Adanya kesempatan untuk menyusun kurikulum dan program kepada guru dan kepala sekolah. Tentunya kurikulum yang berbentuk akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tepat sasaran. Dengan demikian, rasa tanggap sekolah kepada kebutuhan masyarakat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat. MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan partisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dan pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelola sekolah menjadi akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan Febriandi. Kepada Irfan Febriandi, saya persilahkan. Saya Irfan Febriandi ingin melanjutkan presentasi daripada Irma Safri, yaitu sekarang yang E, karakteristik manajemen berbasis sekolah. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dapat diketahui dengan bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya. Beberapa pekerjaan yang dapat menjadi acuan adalah proses pelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan. Karakteristik manajemen peningkatan bermutu berbasis sekolah secara inklusif memuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Karakteristik ini merupakan pada keseluruhan aspek pendidikan melalui pendekatan sistem. Penguraian kegiatan diawali dengan output dan diakhiri dengan input. Output sekolah diukur dengan kinerja sekolah, yaitu pencapaian atau prestasi yang dihasilkan oleh proses sekolah. Karakteristik dasar MBS adalah memberi otonomi yang luar kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang diimigrasi dan profesionalisme, serta adanya teamwork yang profesional. Itu pemberian otonomi luas kepada sekolah. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dan orang tua, kepemimpinan yang demokrasi dan profesional, teamwork yang kompak dan transparan. Baiklah, sekian dari lanjutan saya. Sekarang dilanjuti oleh Alia Nafisah. Pada Alia Nafisah, saya persilakan. Saya Niswatul Khaira akan melanjutkan presentasi kami. Yang F, faktor-faktor penting dalam manajemen berbasis sekolah. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan manajemen mutu berbasis sekolah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi. Pertama, kewajiban sekolah. Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelolaan sistem pendidikan profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban yang relatif tinggi untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah
dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. 2. Kebijakan dan prioritas pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional, terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka, efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Yang ketiga, peranan orang tua dan masyarakat. Manajemen berbasis sekolah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif serta memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Untuk kepentingan tersebut diperlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dapat lebih memahami dan dapat mengawasi serta membantu sekolah dalam pengelolaan dan kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah memungkinkan dapat menimbulkan rancunya kepentingan antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan bentuk partisipasi, pembagian setiap unsur secara jelas dan tegas. Yang keempat, peranan profesionalisme dan manajerial. Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan tingkah laku kepada sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi harus memiliki kedua sifat tersebut, yaitu profesional dan manajerial. Dan yang kelima, pengembangan profesi. Dalam manajemen berbasis sekolah, pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting tenaga kependidikan menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan profesional yang bersifat sebagai penyedia jasa pelatih bagi tenaga kependidikan. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.